adik-adik, kembali lagi dengan aku Naila Dilanti, si dua suara dalam satu raga. Welcome to my YouTube channel, Naila Dilanti YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas tugas perpajakan yang membahas tentang studi kasus sengketa pajak, PPN dan PPH Pertamina. Tugas ini diberikan oleh dosen perpajakan Ibu Kristanti Rahman, SEMAK. Yuk teman-teman, disimak ya bareng-bareng bersama-sama. Definisi pajak. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang utama digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, dan gaji pegawai negeri. Pajak sangat penting untuk mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembangunan negara. Pajak juga membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama ada pajak penghasilan, dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha. Yang kedua ada pajak bumi dan bangunan, dipungut atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Yang ketiga, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dikenakan saat terjadi transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang keempat, pajak pertambahan nilai, dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak. Yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah, dikenakan atas pembelian barang mewah yang tidak dibutuhkan secara umum. Selanjutnya ada regulasi perpajakan perusahaan migas di Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Migas menyatakan bahwa perlakuan perpajakan di sektor hulu migas harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. PP nomor 53 tahun 2017, peraturan pemerintah ini mengatur perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil cross split. Selanjutnya ada kewajiban pajak. Perusahaan migas diwajibkan untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Perusahaan migas wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku seperti membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak lainnya sesuai dengan kegiatan usahanya. Lanjut, di sini ada aturan pajak pertambahan nilai (PPN). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah ini menjadi dasar hukum utama untuk pengenaan PPN di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut. Lalu, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan PPN, termasuk ketentuan khusus untuk sektor tertentu seperti migas. Lalu ada aturan pajak penghasilan dan badan (PPH). 1. Undang-Undang untuk 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 tentang pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari ketiga usaha hulu minyak dan gas bumi. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 PMK 03 2016 tentang perlakuan perpajakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Selanjutnya, prosedur keberatan pajak. Pertama, wajib pajak bisa mengajukan keberatan kalau tidak setuju dengan ketetapan pajak. Keberatan ini harus diajukan secara tertulis, disertai alasan dan bukti. Tapi, ada batas waktunya, harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak ketetapan diterbitkan. Setelah itu, keberatan akan masuk ke proses penelaahan oleh petugas pajak. Hasilnya bisa diterima, ditolak, atau diterima sebagian, lalu wajib pajak akan diberi surat keputusan. Selanjutnya ada proses banding di pengadilan pajak. Kalau keputusan keberatan dianggap belum adil, wajib pajak bisa diajukan banding ke pengadilan pajak maksimal 3 bulan sejak keputusan diterima. Setelah pengajuan akan dilakukan proses persidangan untuk mendengarkan bukti dan argumen dari kedua pihak. Di akhir sidang, hakim akan mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat. Selanjutnya,
Kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung atau MA. Kalau masih belum puas dengan keputusan pengadilan pajak, pihak yang bersengketa bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi diajukan jika ada dugaan kesalahan penerapan hukum dalam putusan sebelumnya. Setelah itu, jika masih ditemukan alasan kuat, bisa lanjut ke peninjauan kembali atau PK sebagai upaya hukum luar biasa yang ditangani langsung oleh MA. Putusan dari proses ini bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat. Lanjut ke latar belakang kasus sengketa PPN retensi. Sebelum bertransformasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 2003, Pertamina menjalankan fungsi ganda sebagai regulator dan operator di sektor minyak dan gas bumi Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Pertamina menerima fee retensi sebagai imbalan atas layanan tertentu. Direktorat Jenderal Pajak DJP menganggap bahwa fee ini seharusnya dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya ada posisi DJP dan Pertamina. Posisi DJP berpendapat bahwa fee atau retensi yang diterima oleh Pertamina merupakan objek PPN. Posisi Pertamina berargumen bahwa fee tersebut diterima dalam kapasitasnya sebagai regulator, bukan sebagai entitas komersial. Lanjut ke proses sengketa. Pertama ada keberatan dan banding, dan kedua ada putusan pengadilan pajak. Yang ketiga adalah kasusi ke Mahkamah Agung. Sengketa pajak dimulai dari pengajuan keberatan hingga banding ke pengadilan pajak. Bila belum puas bisa dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, MA menegaskan bahwa pendapatan yang diperoleh entitas pemerintah atau BUMN sebagai regulator tidak dikenakan PPN. Putusan ini memberikan kepastian hukum terutama bagi BUMN lain yang menjalankan fungsi serupa agar tidak lagi terjadi penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pajak. Selanjutnya adalah kasus sengketa PPH oleh Badan tahun 2003 sampai 2005. Latar belakangnya, pada periode 2003 sampai 2005 terjadi perbedaan perhitungan pajak penghasilan PPH Badan antara DJP dan Pertamina. DJP mengklaim bahwa Pertamina memiliki kekurangan pembayaran PPH Badan, sementara Pertamina mengklaim bahwa melakukan kelebihan pembayaran pajak. Posisi DJP mengeluarkan ketetapan pajak yang menyatakan bahwa Pertamina memiliki kekurangan pembayaran PPH Badan. Posisi Pertamina tidak setuju dengan ketetapan DJP dan mengklaim bahwa perusahaannya justru mengalami kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, proses sengketa, keberatan dan banding, kasasi ke Mahkamah Agung, putusan pajak pengadilan, dampak implikasi. Putusan ini menegaskan pentingnya akurasi dalam perhitungan pajak dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, kasus ini menyoroti perlunya komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan otoritas pajak untuk menghindari sengketa serupa di masa mendatang. Lanjut ke penyebab sengketa pajak PPN dan PPH Pertamina. Perbedaan interpretasi regulasi. Salah satu penyebab utama sengketa pajak adalah perbedaan interpretan utus regulasi perpajakan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Kompleksitas transaksi dalam sektor migas. Industri minyak dan gas bumi memiliki karakteristik transaksi yang komplika dan unik. Transaksi lintas batas, kontrak jangko pagang, dan variasi produk migas menambah kerumitan dalam penentuan objek pajak. Lalu ada ketidaksepemahaman dalam perhitungan. Metode atau asumsi dalam perhitungan pajak dapat menyebabkan ketidakpemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak perbedaan. Selanjutnya, evaluasi penyelesaian sengketa. 1.
Proses hukum yang panjang dan kompleks, penyelesaian sengketa pajak di Indonesia seringkali memerlukan waktu yang lama dan melibatkan proses hukum yang kompleks. 2. Putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung sebagai faktor penentu dalam penyelesaian sengketa pajak. Putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung menjadi faktor penentu. Selanjutnya, dampak terhadap Pertamina dan pemerintah. 1. Dampak bagi pemerintah. Sengketa ini menimbulkan resiko keuangan dan membuat iklim bisnis jadi kurang pasti. Hal ini bisa memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem perpajakan di Indonesia. 2. Dampak bagi pemerintah. Ada potensi kehilangan penerimaan pajak yang besar. Selain itu, citra pemerintah dan otoritas pajak bisa menurun jika masalah ini tidak diselesaikan dengan transparan. Selanjutnya, ini yang terakhir yaitu kesimpulan. Sengketa PPh badan terjadi akibat perbedaan metode perhitungan pajak, di mana DJP mengklaim terhadap kekurangan pembayaran pajak, sementara Pertamina mengklaim mengalami kelebihan bayar pajak yang signifikan. Proses penyelesaian mulai dari tahap keberatan di DJP, banding di pengadilan pajak, hingga kasasi di Mahkamah Agung. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye bye. JJ dulu Velocity.